Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Jadi ini sudah terlihat beberapa siswa yang memasuki Zoom ya. Alhamdulillah cukup banyak yang masuk pada pertemuan kali ini. Sebelum kita memulai pelajaran, untuk kelancaran dalam proses pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia. Jadi tujuan pembelajaran pada kali ini, setelah kalian membahas mengenai dinamika penduduk-penduduk di dunia, maka seluruh peserta didik dapat menyimpulkan, menganalisis dinamika, baik perubahan penduduk, jumlahnya, distribusi, dan komposisi penduduk benua-benua di dunia dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur, serta menyajikan hasil telaah dengan percaya diri dan santun. Ya, baik. Halo sahabat belajar yang baik hati dan rajin menabung. Kita bertemu kembali ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dinamika penduduk benua Asia. Pernah nggak sih kamu amati di lingkungan sekitar kamu jumlah penduduk berubah-ubah? Lalu apa hubungannya dengan dinamika penduduk ya? Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk. Tentunya masih ingat ya apa saja faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk? Ya, faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk ada 3. Yang pertama adalah kelahiran atau natalitas, yang kedua kematian atau mortalitas, dan yang ketiga perpindahan penduduk atau migrasi. Naikkan jumlah penduduk sebesar 476 juta jiwa dalam waktu 10 tahun. Wah, luar biasa ya kenaikan jumlah penduduk di benua Asia. Persebaran penduduk benua Asia tidak merata, dengan penduduk terbesar yaitu negara Cina, India, dan Indonesia. Baik. Jadi dari tayangan berikut ada yang bisa menyimpulkan? Coba salah satu siswa dari tayangan tersebut coba disimpulkan apa yang bisa kalian tangkap dari tayangan tersebut. Ya, Nurmi. Dari video tersebut dapat disimpulkan penduduk dari tahun ke tahun selalu meningkat. Ya, baik. Jadi seperti yang disampaikan oleh rekan kalian, Nurmi, bahwa betul bahwa setiap tahun itu jumlah penduduk selalu meningkat. Nah, itu adalah salah satu dinamika. Dinamika adalah perubahan ya. Perubahan itu bisa saja terjadi baik itu peningkatan jumlah penduduk, penurunan, itu dinamika ya, termasuk dinamika. Jadi dinamika adalah perubahan-perubahan yang terjadi baik dari komposisi penduduknya, ya, dari kualitas penduduknya dan lain-lain, itu termasuk dalam dinamika penduduk dunia. Ya, dinamika penduduk benua-benua di dunia. Kita lihat, kalau kita perhatikan grafik berikut, maka kita bisa melihat bahwa kemudian untuk selanjutnya, ya, seluruh siswa Bapak harapkan untuk membentuk kelompok, ya, secara berkelompok, kemudian mengerjakan LKPD yang sudah Bapak siapkan linknya di dalam Google Classroom. Jadi setelah ini silakan peserta didik untuk
mengakses Google Classroom-nya, kemudian buka link LKPD, kerjakan secara berkelompok. Ya. Jadi jumlah kelompoknya, setiap kelompok berjumlah 4 orang dengan 2 laki-laki dan 2 perempuan. Baik ya, bisa dilaksanakan? Iya, Pak. Iya, baik. Ya, Pak. Silakan Sip. mengerjakan dengan waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD secara bersama-sama, didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Baik, sudah selesai hasil diskusinya setiap kelompok. Sudah ya, coba salah satu Sudah, Pak. direspon baik ya. Nah, coba dari kelompoknya Editya Dimi untuk benua Asia, silakan presentasikan apa penyebabnya, apa dampaknya, dan cara mengatasinya bagaimana. Silakan dipresentasikan. Dampak pertumbuhan penduduk Asia yang tertinggi. Penyebabnya: 1. Tingkat kelahiran yang tinggi. 2. Tingkat kematian yang rendah. 3. Orang tua berperan 4. Tingkat pendapatan yang sangat besar. 5. Kebijakan pemerintah. Dampaknya: 1. Meningkatnya potensi wirausaha. 2. Sumber daya manusia melimpah. 3. Meningkatnya investasi. 4. Meningkatnya inovasi dari masyarakat. 5. Sumber daya melimpah. Cara mengatasi: 1. Mengekspor tenaga kerja ke benua lain. 2. Pemerataan lapangan kerja. 3. Menggalakkan program transmigrasi. 4. Memperlakukan tarif tinggi bagi para imigran. Kemudian coba kelompok yang lain silakan dipresentasikan. Karena penduduk Eropa kebanyakan melakukan transmigrasi ke negara lain, sementara di Eropa sering kali kekurangan SDA. 2. Dampaknya adalah kekurangan tenaga kerja dan kekurangan sumber daya alam. 3. Cara mengatasinya: penduduk Eropa harus mengurangi transmigrasi ke negara lain. Ya, jadi demikian ya presentasi dari Tania mengenai penyebab dari perubahan penduduk benua Eropa. Baik, jika sudah semua, berarti dapat kita simpulkan bahwa dinamika penduduk-penduduk dunia yang mana setiap tahun itu selalu mengalami pertumbuhan jumlah penduduk, banyaknya keragaman budaya, agama, kemudian komposisi penduduk-penduduk baik dari jenis kelamin, ya, kemudian suku bangsa itu sangat beragam, yang semuanya itu menjadi keanekaragaman, ya, keanekaragaman dari penduduk-penduduk dunia. Tentunya ini menjadi sebuah rahmat bagi kita semua, ya. Kalau dalam Islam maka perbedaan ini adalah rahmat. Jadi dengan banyaknya suku-suku yang ada kita akan jadi saling mengenal. Nah, baik, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan dalam pembelajaran kali ini, ya. Semoga pembelajaran pada kali ini bermanfaat, ya. Kemudian untuk tugas di rumah, maka Bapak sudah membuat sebuah link evaluasi di Google Classroom. Nanti bisa dikerjakan, ya, berupa soal pilihan jamak atau multi jawaban. Jadi ketika mengerjakan nanti ada beberapa soal yang jawabannya itu bisa lebih dari satu, ya, jawaban. Ya. Maka jika kalian menemukan ada jawaban yang lebih dari satu, bisa dipilih semuanya jawaban tersebut. Mungkin cukup sampai di sini dulu, ya. Pertemuan kali ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya, dengan materi selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.